Apa itu perencanaan? Perencanaan adalah proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan proses perencanaan sendiri merupakan rangkaian langkah untuk menentukan apa yang ingin dicapai, bagaimana cara mencapainya, sumber daya apa yang ingin dilakukan, dan kapan itu dilakukan. Tahu nggak sih teman-teman, mengapa perencanaan dibutuhkan dalam pembangunan? Karena yang pertama, itu memastikan penggunaan sumber daya yang efisien. Yang kedua, untuk memastikan pembangunan yang dilakukan berjalan secara optimal. Yang ketiga, untuk mengkoordinasi dan mengintegrasikan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam pembangunan. Sejarah perencanaan kota di Indonesia sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan dari zaman Belanda dan kerajaan. Nah, teman-teman, perkembangan ilmu perencanaan wilayah dan kota atau PWK di Indonesia sendiri berlangsung seiring dengan kebutuhan penataan ruang dan pertumbuhan kota yang semakin kompleks. Pada masa awal atau tahun 1950 sampai 1970-an, perencanaan kota di Indonesia berawal dari pendekatan teknik dan fisik, dipengaruhi dengan model perencanaan Belanda. Fokusnya adalah pada pembangunan infrastruktur dasar, penataan permukiman, dan rekonstruksi pasca kemerdekaan. Lalu yang kedua, perkembangan kebijakan tata ruang di tahun 1980 sampai dengan tahun 1990-an. Munculnya regulasi seperti Undang-Undang Penataan Ruang di tahun 1992 memperkuat dasar hukum perencanaan wilayah. Pendekatan mulai meluas, tidak hanya fisik, tapi juga dengan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Penguatan akademik dan profesi, program studi PWK sendiri sudah berkembang di berbagai perguruan tinggi di tahun 1990 sampai tahun 2000-an. Ilmu perencanaan mulai mengadopsi metode analisis modern seperti SIG atau geografi informasi sistem, kemudian permodelan tata ruang, serta konsep pembangunan berkelanjutan. Dan dilanjut dari tahun 2000 sampai dengan masa kini, yaitu era desentralisasi dan partisipasi. Otonomi daerah mendorong perencanaan berbasis lokal, pendekatan partisipatif, kolaboratif, dan berbasis bukti semakin diutamakan. Saat ini, Smart City, mitigasi bencana, keberlanjutan lingkungan, dan adaptasi perubahan iklim menjadi fokus baru dalam perencanaan wilayah dan kota. Perencanaan kota berfokus pada ruang fasilitas kota, seperti transportasi, permukiman, dan pembangunan dengan menggunakan produk RT/RW, RDTR, dan teknis lainnya. Planner dalam sektor publik bertugas untuk mengkoordinasikan pejabat dan masyarakat, menganalisis data pembangunan, serta memastikan aturan zonasi pembangunan dan wilayah. Prospek kerja perencana yang pertama adalah birokrat pemerintahan atau ASN. Lalu yang kedua menjadi konsultan perencana. Yang ketiga adalah karyawan swasta atau BUMN. Dan yang terakhir adalah menjadi dosen atau peneliti di lembaga penelitian ataupun perguruan tinggi. Ruang lingkup wilayah sendiri mencakup kawasan yang lebih luas dibandingkan kota. Lebih berfokus pada hubungan antar daerah dan bagaimana kawasan yang lebih besar itu dikelola. Sedangkan kebalikannya, ruang kota itu mencakup kawasan yang lebih kecil dan lebih spesifik. Fokusnya ke bagaimana kota itu dikelola sehari-hari. Oke, lalu selanjutnya itu ada perencanaan kota. Apa aja sih contoh perencanaan kota itu? Yang pertama itu ada RT/RW kota. Itu berisi pemukiman dan industri. Yang kedua itu ada RDTR. Yang ketiga itu ada rencana sistem drainase. Yang keempat itu ada rencana pembangunan kota dan rencana pembangunan sistem transportasi. Produk perencanaannya bersifat strategis dan lintas wilayah, seperti RT/RW nasional, Perencanaan wilayah metropolitan dan perencanaan wilayah perbatasan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan isu dan permasalahan yang ada di perencanaan wilayah dan kota. Seperti yang bisa kalian lihat di belakang saya, salah satu isu perencanaan wilayah dan kota itu adalah kemacetan. Kemacetan di sini terjadi karena sisi bahu jalan dipakai oleh pedagang kaki lima untuk berjualan. Lalu ada juga jam sekolah yang berbarengan dengan jam kuliah di UIN yang menyebabkan kepadatan di jalan sehingga menyebabkan kemacetan.
Lalu isu yang kedua itu adalah urban sprawl, yaitu di mana perencanaan tata ruang yang melebar. Lalu selanjutnya ada penggunaan lahan hijau yang seharusnya menjadi daerah resapan yang diubah menjadi pemukiman dan kawasan industri. Sekian, terima kasih. Dari penjelasan sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa perencanaan wilayah dan kota adalah ilmu yang mengajarkan bagaimana ruang dapat diatur sehingga masyarakat hidup lebih baik, adil, dan berkelanjutan. Kedepannya, pendalaman yang perlu dipelajari mengenai bidang ini yaitu teknik analisis data spasial, kebijakan dan regulasi tata ruang, ekonomi wilayah, mobilitas dan transportasi, lingkungan dan keberlanjutan, dan yang terakhir teknik desain kota.